Pengertian peran kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain: A. Yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. B. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. C. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. D. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. E. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Perencanaan berarti memiliki jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan tidak tertulis dan perencanaan tertulis. Perencanaan tidak tertulis digunakan dalam jangka pendek pada keadaan darurat dan kegiatan bersifat terus-menerus. Perencanaan tertulis akan digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atas jangka panjang, penentuan prosedur-prosedur yang diperlukan. Setiap rencana yang baik akan berisi maksud dan tujuan yang tepat dan dapat dipahami. Penggunaan sumber-sumber 6 secara tepat, cara dan prosedur untuk mencapai tujuan, dan fungsi memandang ke depan. Artinya akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta lalu waspada terhadap kemungkinan. Hal yang memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Fungsi pengembangan loyalitas. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya. Pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi pengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan, komisi, dan mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Macam-macam peranan kepemimpinan. 1. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya.
dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. 2. Peran kepemimpinan dalam membangun tim. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya. Mereka yakin bahwa tim tidak akan sukses tanpa mengkombinasikan kontribusi setiap anggotanya untuk mencapai tujuan akhir yang sama. 3. The Vision Role. Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi atau arahan untuk masa depan organisasi. Dengan kata lain, sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian tapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja. 4. Peran pembangkit semangat. Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran pembangkit semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. 5. Peran menyampaikan informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Artinya, walaupun produk dan layanan purnajual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternalnya tidak bagus, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal masyarakat dan koordinasi kerja di dalamnya jelek. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan. Peranan kepemimpinan dalam mengendalikan konflik. Beberapa cara untuk mengatasi konflik menurut Nader dan Todd dalam salah satu bukunya, The Disputing Process Law in 10 Societies, yaitu 1. Bersabar atau lamping, yaitu suatu tindakan yang merujuk pada sikap yang mengabaikan konflik begitu saja, atau dengan kata lain, isu-isu dalam konflik itu mudah untuk diabaikan. Meskipun hubungan dengan orang yang berkonflik itu berlanjut, karena orang yang berkonflik kekurangan informasi atau akses hukumnya tidak kuat. 2. Penghindaran atau avoidance, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungannya dengan cara meninggalkan konflik. Didasarkan pada perhitungan bahwa konflik yang terjadi atau dibuat tidak memiliki kekuatan secara sosial, ekonomi, dan emosional. 3. Kekerasan atau paksaan. Coercion, yaitu suatu tindakan yang diambil dalam mengatasi konflik jika dipandang bahwa dampak yang ditimbulkan membahayakan. Keempat, negosiasi atau negotiation ialah tindakan yang menyangkut pandangan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Kelompok tidak mencari pencapaian solusi dan satu aturan, tetapi membuat aturan yang dapat mengorganisasikan hubungannya dengan pihak lain. Kelima, konsiliasi atau conciliation, yaitu tindakan untuk membawa semua yang berkonflik ke meja perundingan. Konsiliator tidak perlu memainkan secara aktif satu bagian dari tahap negosiasi meskipun ia mungkin bisa melakukannya dalam batas diminta oleh yang berkonflik. Konsiliator sering menawarkan konstekstual bagi adanya negosiasi dan bertindak sebagai penengah. Keenam, mediasi atau mediation. Hal ini menyangkut pihak ketiga yang menangani atau membantu menyelesaikan konflik agar tercapai persetujuan. Ketujuh, arbitrasi atau arbitration. Kedua belah pihak yang berkonflik setuju pada ketertiban pihak ketiga yang memiliki otoritas hukum dan mereka sebelumnya harus setuju untuk menerima keputusannya. Kedelapan, peradilan atau adjudication. Hal ini merujuk pada intervensi pihak ketiga yang berwenang untuk campur tangan dalam menyelesaikan konflik, apakah pihak-pihak yang berkonflik itu menginginkan atau tidak.
Identifikasi peran pemimpin. 1. Peranan hubungan antar pribadi, interpersonal role. Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas pemimpin dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi. Aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka aksesnya pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. Peran ini dibagi atas 3 peranan oleh Mintzberg sebagai perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. A. Peranan sebagai tokoh, figure role. B. Peranan sebagai pemimpin, leader role. C. Pemimpin sebagai penghubung, liaison role. Peranan yang berhubungan dengan informasi, information role. Pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi didapatkan dan dikumpulkan oleh pemimpin perusahaan yang kemudian dibagikan kepada karyawannya, menjadikan pemimpin sebagai pusat informasi bagi organisasinya. A. Peranan sebagai pemonitor, monitor role. B. Peranan sebagai pembagi informasi, disseminator role. C. Peranan sebagai juru bicara, spokesman. 3. Peranan pengambilan keputusan, decisional role. Peranan yang membuat pemimpin terlibat dalam proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpin. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan. Peranan pengambilan keputusan oleh pemimpin merupakan peranan yang tidak boleh dijalankan. Lagi pula peranan ini yang membedakan antara manajer dengan pelaksana. Terdapat 4 peranan pemimpin yang dikelompokkan ke dalam pembuatan keputusan sebagai berikut. A. Peranan sebagai wirausaha, entrepreneur role. B. Peranan sebagai pereda gangguan, disturbance handler role. C. Peranan sebagai pengalokasi sumber daya, resource allocator role.